Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wody Rizky dengan NIM A1Q1211024. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil resum saya dari kelompok 4 mata kuliah model-model konseling 2 yang berjudul Konseling Rasional Emotif Behavior. Langsung saja, yang pertama, definisi konseling REB. Pendekatan ini pertama dikenal dengan nama rasional terapi oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Kemudian dirubah namanya menjadi rasional emotif behavior therapy pada tahun 1993. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses berpikir konseli yang dihubungkan dengan perilaku dan kesulitan psikologis juga emosional yang dialami konseli. Manusia dianggap sangat jarang menampakkan emosi tanpa didahului berpikir. Hal ini dikarenakan perasaan yang timbul dipengaruhi oleh persepsi yang muncul terhadap suatu peristiwa atau situasi yang spesifik. Rasional emotif behavior therapy adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengarahan tentang perilaku tepat guna atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide irasional dan perilaku self-defeating. Jones juga berpendapat bahwa seorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan untuk menghambat tujuan yang ia inginkan. Selanjutnya yaitu konsep dasar konseling REB. Landasan filosofi dari pendekatan REBT menurut Samsu Yusuf adalah eksistensialisme, yaitu individu sebaiknya menerima dirinya dalam wujud apa adanya, bukan karena penampilan atau perbuatannya. Konseling individual, konsep dasar dan pendekatan. Pendekatan ini cenderung menerima kelemahan sifat manusia yang dapat berbuat salah dan berusaha untuk memahami serta bersifat toleran terhadap kejujuran. Konseling individual, konsep dasar dan pendekatan 2016. Maka pada pendekatan ini seorang konselor harus menerima dan menghargai konselinya dengan apa adanya. Terdapat 3 hipotesis fundamental dari Ellis. Pertama, berpikir dan beremosi memiliki kaitan yang erat. Kedua, berpikir dan beremosi sangat saling berkaitan dan biasanya saling menyertai satu sama lain, seperti hukum sebab akibat, sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosinya dan emosinya akan menjadi pikirannya. Ketiga, berpikir dan beremosi sering berbentuk self-talk, dan semua kalimat yang sering seseorang katakan kepada dirinya itulah yang akan menjadi pikiran dan emosinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala perilaku dan kesulitan psikis atau emosional yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran proses berpikirnya dan berlaku sebaliknya. Semua itu akan terus saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling REB. A. Teknik emosi eksperiensial atau evokatif. B. Teknik-teknik kognitif. C. Teknik-teknik behavioristik. D. Teknik-teknik counter conditioning. Selanjutnya itu kelemahan dan keterbatasan konseling REB. Terdapat 3 kelebihan yang didapat ketika menggunakan pendekatan REBT dalam konseling, yaitu A. Menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama konseli. B. Pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseling REBT dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa mendatang. C. Setelah mengikuti konseling REBT, konseli akan merasakan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Namun di balik kelebihan konseli, pendekatan REBT juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu A. Kadar kecerdasan konseli yang berbeda menyebabkan tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan REBT yang menggunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika.
konseling REBT tidak memiliki banyak efek. Manfaat jika diberikan kepada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantung pada emosinya. C. Konseling REBT tidak cocok untuk konseli yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupannya, karena usaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.